Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Suara Lee Sin gemetar karena marah. Bulan lalu. Anda berani berbicara tentang bulan lalu. Jika ayahku dan Paman Lin tidak datang begitu cepat, aku akan membunuhmu dengan satu tebasan. Lin Jialu mencibir, jika ayahku tidak melindungimu, aku akan mengubahmu menjadi patung es. Lee Sin meremehkan, jika Anda memiliki keterampilan untuk mengalahkan saya, maka jangan gunakan peralatan sihir apapun. Lin Jialu dengan jijik membantah, jika Anda memiliki keterampilan, jangan memanggil kuda unicorn Anda. Tampaknya tidak mampu menahan amarahnya lagi, Lee Sin menggerakkan telapak tangannya ke punggungnya, mengeluarkan salah satu dari dua pedangnya yang dia tantang pada gadis lain, ayo pergi keluar. Kali ini saya tidak akan memanggil Rose, mari kita lihat apakah Anda dapat melakukan sesuatu terhadap saya. Lin Jialu kemudian menyerahkan tongkatnya kepada magang prajurit di sebelahnya. Kalau begitu, aku juga tidak akan menggunakan tongkatku. Aku akan membiarkanmu melihat kecepatan casting wanita ini. Para nona muda, kepala petugas dan menteri telah memperingatkan Anda bahwa jika Anda berdua membuat keributan lagi, Anda berdua akan mendapatkan detensi. Keringat dingin membasahi wajah para prajurit ketika mereka berdiri di antara gadis-gadis yang menunjukkan senyum paksa bercampur frustrasi, tidak punya pilihan selain setuju. Setelah mendengar kata penahanan, Lee Sin dan Lin Jialu segera menunjukkan tanda-tanda menahan diri. Sekali lagi, keluar dari bibir mereka. Li Jialu mencibir, anggap dirimu beruntung kali ini. Beruntung. Wanita ini adalah ksatria peringkat ke-7. Tidak seperti seseorang di sini yang hanya penyihir peringkat ke-6. Saya tidak yakin siapa yang beruntung di sini. Apakah Anda mencari pertengkaran? Baik, Lin Jialu, apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Lin Jialu mendengus dan berkata, taruhan apa? Lee Sin menunjuk Long Hao Chen yang berdiri di belakangnya, ini adalah adikku, dia akan pergi untukku. Anda juga mengirim seseorang dari sisi Anda. Karena kami tidak berduel langsung, masalah mendapatkan penahanan tidak meningkat. Long Hao Chen telah disembunyikan oleh tubuh Lee Sin sebelumnya, tapi sekarang setelah Lee Sin pindah, Lin Jialu akhirnya bisa melihatnya. Sampai melihat anak itu, mata Lin Jialu berbinar. Long Hao Chen memiliki wajah cantik, hampir sempurna dan sepasang mata emas jernih yang langka, rasanya seperti dia memiliki beberapa kualitas yang lebih tak terlihat yang cukup untuk membuatnya bengong. Melihat Long Hao Chen, lalu pada Lee Sin, Lin Jialu sedikit melunak, bertanya kepada Lee Sin, apakah dia seorang gadis yang ditata seperti pria sepertimu? Wajah Long Hao Chen berkedut, dia menjatuhkan rambutnya dan alisnya berkerut, saya anak laki-laki. Dia berpikir dalam hati, kenapa kalian tidak berhenti seperti itu? Mengapa semua orang melihat saya sebagai seorang gadis? Tidak bisakah kalian tidak melihat bahwa saya memiliki apel Adam? Tidak bisakah kamu memiliki sedikit akal sehat? Lee Sin dengan penuh kemenangan berkata, jadi, adik laki-laki saya tampan, bukan? Pernahkah Anda melihat seseorang setampan dia? Lin Jialu, melengkungkan bibirnya, berkata, jadi kamu memiliki hobi semacam ini. Anda suka mereka yang lebih muda, namun, Anda jauh lebih tua darinya. Apakah kamu tidak memiliki rasa malu? Kamu. Lee Sin dengan marah berkata, katakan padaku, apakah kamu ingin bertaruh atau tidak? Biarkan saya mengatakan yang sebenarnya, adik saya juga dari Hao Yue Hall. Dia baru saja bergabung hari ini. Lin Jialu agak terkejut, apakah kamu tidak melakukan kesalahan? Anda ingin mengirimnya keluar. Berapa umurnya? Apakah dia bahkan 15 tahun? Lee Sin berkata, jangan khawatir tentang itu, katakan saja padaku apakah Anda ingin bertaruh atau tidak. Jika Anda tidak berani, cepat pergi, jangan merusak suasana makan bibimu. Bibinya siapa? Mari bertaruh jika itu yang Anda inginkan. Bukankah dia hanya anak kecil? Su Tiankong, kamu pergi. Lin Jialu tidak tahu sendiri mengapa dia dan Lee Sin selalu berselisih, sudah jelas bahwa mereka tidak tahan atas provokasi satu sama lain. Lee Sin berkata, mari berduel di luar agar tidak memengaruhi bisnis orang lain. Juga, karena ini taruhan, mari kita mempertaruhkan sesuatu. Lin Jialu berkata,
Apa yang ingin Anda pertaruhkan? Li Xin yang sudah lama memutuskan dengan jelas apa yang ingin ia pertaruhkan, mengeluarkan kristal berwarna putih dan berkata, aku akan bertaruh kristal ajaib ini dari elemen ringan, harimau emas kelas 5 yang elegan melawan Radiant Shield dari rumahmu. Bisnis. Lin Jialu resah, apakah kamu gila? Dia juga samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Kristal ajaib Unelegan Gold Tiger cukup langka. Di antara kristal sihir peringkat kelima, itu adalah salah satu yang terbaik. Meskipun Radiant Shield bagus, nilainya tidak setinggi kristal ajaib ini sama sekali. Jadi mengapa dia begitu percaya diri? Kristal ajaib terus memantul di tangan Li Xin, dia menatap Lin Jialu dan mencibir, jika Anda takut bertaruh, maka keluarlah dari pandangan saya dan mulai sekarang, ingatlah untuk mengambil jalan lain ketika Anda bertemu saya. Apa yang harus kutakutkan? Baiklah, mari bertaruh. Lin Jialu setuju secara impulsif. Long Hao Chen telah berdiri di sebelah mereka, tanpa mengatakan apapun. Dia tidak tahu apa yang menyebabkan ketegangan antara Li Xin dan Lin Jialu. Tetapi dia menyadari bahwa meskipun keduanya benar-benar berisik, mereka masih berhasil menjaga ketenangan mereka, dan mereka juga bukan musuh. Li Xin sangat baik padanya. Demi kakaknya, dia tidak bisa menolak. Kelompok itu kemudian keluar dari restoran bersama. Li Xin menarik lengan Long Hao Chen, berbisik, Lil, bro, aku minta maaf karena membuatmu melakukan ini meskipun kamu belum makan. Namun, Anda harus mencoba yang terbaik. Kak melakukannya dengan niat baik, kamu harus menang. Long Hao Chen jelas melihat ada beberapa kecurangan di mata Li Xin, jadi dia dengan cepat mengangguk, kakak, aku akan mencoba yang terbaik. Di sisi lain, Lin Jialu juga menyemangati pelayannya sendiri, Su Tiankong. Anak kecil ini tampaknya memiliki beberapa keterampilan, tetapi Anda harus menang. Jika kamu menang, aku akan memberimu pedang yang bagus. Namun, ingatlah untuk tidak melukainya. Su Tiankong berkata dengan tak berdaya, Nona, bisakah Anda berjanji kepada saya bahwa setelah duel berakhir, terlepas dari hasilnya, Anda tidak akan menyebabkan masalah dengan Nona Siner lagi. Kalau tidak, saya harus melaporkannya ke kepala petugas. Lin Jialu dengan tidak sabar menjawab, saya tahu. Di depan restoran, ada tempat kosong yang disediakan untuk kereta parkir, pada saat ini, tidak ada banyak kereta sehingga hanya ada cukup ruang bagi mereka untuk memegang duel. Long Hao Chen melangkah maju dengan pedang yang berat sudah di tangannya. Di sisi lain, Su Tiankong juga bergerak maju. Long Hao Chen memandang Lin Jialu dan berkata, Saudari Lin, aku belum pernah menghadapi penyihir. Saya menantikan bimbingan Anda. Hah? Baik Li Xin dan Lin Jialu tertegun. Li Xin cepat-cepat berkata, Lil, bro, tenang. Dia telah melihat pertarungan Long Hao Chen. Dia tahu bahwa pengalaman bertarungnya tidak buruk dan peringkat energi spiritualnya juga tidak rendah. Dua penjaga Lin Jialu, paling banter, baru saja mencapai langkah ketiga sebagai prajurit. Jika keduanya tidak menguasai keterampilan suci, akan sulit bagi mereka untuk menang melawan Long Hao Chen. Namun, Lin Jialu benar-benar berbeda. Dia dan Li Xin dianggap sebagai keajaiban kota Hao Yue. Melihat Li Xin, Long Hao Chen berkata dengan nada serius, kakak, ayah saya mengatakan kepada saya bahwa pengalaman langsung, dalam banyak kasus, lebih penting daripada pelatihan. Saya ingin mencoba duel penyihir. Jadi tolong bimbing saya dengan baik. Lin Jialu berkeliling Su Tiankong yang bingung dan dengan curiga bertanya, Kido, kamu ingin berduel denganku? Jika demikian, adikmu Siner pasti akan kalah. Long Hao Chen perlahan mengangkat pedangnya yang berat, menggelengkan kepalanya, dan menjawab, seseorang tidak bisa tahu jika seseorang tidak mencoba. Kakak Siner, boleh. Li Xin memandang postur tenang dan tegas yang tampaknya milik seseorang yang jauh lebih tua dari Long Hao Chen. Dia kemudian tersenyum, bagus, itu Lil, broku. Tunjukkan padanya seberapa kuat Anda. Lin Jialu, jangan menangis saat kalah. Aku akan kalah. Lin Jialu menatap Li Xin, tanpa mengeluarkan tongkatnya, dia menunjuk Long Hao Chen dan berkata, kalau begitu datang. Kakak Lin, tolong. Long Hao Chen berbicara,
Dengan ringan mengetuk pedangnya yang berat di bahu kanannya, melakukan penghormatan ksatria, mengarahkan jari-jari kakinya ke bawah, dia mulai mengisi ke arah Lin Jialu. Tidak mundur, Lin Jialu dengan cepat dan pelan melantunkan mantranya. Ada lapisan cahaya biru pucat yang menyebar dari tubuhnya. Menunjuk jari telunjuk kanannya ke Long Hao Chen, sebuah bola es ditembak lurus ke arahnya. Semua ini terjadi dalam waktu kurang dari 1 detik. Long Hao Chen sedikit menurunkan alisnya dan tanpa mencoba menghindar, dia mendekati Ice Ball yang ingin bertemu dengannya langsung. Namun, seolah-olah tahu apa yang Long Hao Chen coba lakukan, bola es tiba-tiba tenggelam. Dengan suara retak, serangan itu menargetkan tanah. Halo cahaya biru segera menutupi area 0. Lingkar 66 meter, 2 Qi, dan muatan Long Hao Chen terputus secara bersamaan. Dengan sensasi dingin di kakinya, langkahnya terhenti. Tubuh Long Hao Chen tersandung seolah-olah dia telah kehilangan keseimbangan. Wajah Lin Jialu mengungkapkan senyum penuh percaya diri saat dia mengucapkan mantra lain, dan cahaya biru tipis menyelimutinya. Ini adalah mantra mage langkah kedua, Ice Mantle. Tapi wajahnya yang tersenyum dengan cepat menjadi terkejut. Long Hao Chen tiba di hadapannya dalam sekejap, dan tiba-tiba sinar keemasan muncul di bawahnya dengan suara pecah. Lapisan tanah tiba-tiba membeku di bawah kakinya sebelum patah oleh kakinya menginjaknya, membuat tubuhnya kembali ke kondisi mantap. Dia melanjutkan tugasnya, tetapi kecepatannya, secara mengejutkan, tidak berkurang secara dramatis, tetapi malah meningkat pesat. Tangannya mulai mengeluarkan Torni Charge, bersiap untuk menusuk lapisan es dengan tusukan. Langkah ketiga Night. Terlepas dari apakah itu Lin Jialu atau dua rombongan, semuanya menjadi terperangah. Untuk dapat menggunakan elemen cahaya suci energi spiritual internal adalah sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh ksatria langkah ketiga. Apakah pemuda ini, yang sepertinya berusia belum genap 15 tahun, secara tak terduga sudah menjadi ksatria langkah ketiga? Serangkaian suara sesuatu yang mengenai es bergema. Meskipun Lin Jialu sangat ketakutan, dia tidak menghentikan tindakannya. Meskipun demikian, sebuah cincin es, yang terbuat dari es berwarna putih muncul di seluruh tubuhnya dan dorong panjang Long Chen Chen hanya mendorongnya kembali. Mantra elemen es, Ice Ring, adalah mantra yang paling umum digunakan oleh penyihir untuk menghadapi panggilan pertarungan jarak dekat. Bahkan tanpa menggunakan tongkat sihirnya, Lin Jialu masih bisa mengucapkan mantra dengan cepat dan konsisten, itu sangat cocok dengan gelarnya sebagai seorang jenius. Long Hao Chen, yang baru saja dibebaskan menjadi terkejut. Dia menyadari betapa berbeda perkelahian melawan mage dibandingkan dengan melawan pejuang. Pada saat itu, 10 es naik dengan kecepatan kilat di sisinya, menghalangi rutenya dari kiri maupun dari kanan. Udara beku membuat Long Hao Chen merasa kedinginan, dia merasa seolah-olah kecepatan energi spiritual internalnya agak melambat. Keahlian Lin Jialu adalah pikirannya yang tenang. Dia hampir setara dengan Li Xin. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa, meskipun lelaki kecil ini adalah ksatria langkah ketiga, dia tidak harus menjadi pasangan yang cocok untuk seseorang yang berbakat dari surga seperti dia. Dari sudut pandang Li Xin yang berdiri di sisi lain, tampak bahwa saat sedang dikurung, Long Hao Chen pasti akan ditahan oleh sihir es, sehingga mengurangi kemampuan tempurnya, dan bahkan sebelum dia bisa melarikan diri dari penghalang di sekitar, Lin Jialu mungkin akan mengalahkannya. Namun, pada saat ini, Long Hao Chen sudah melompat. Bocah konyol ini. Li Xin tidak bisa membantu tetapi berbisik. Saat berduel penyihir seperti dia, mengapa kamu melompat karena kamu masih dalam jangkauannya? Bukankah itu menjadikan diri Anda target yang sempurna? Tujuan Lin Jialu ketika casting Ice Cage adalah untuk membuatnya melompat. Sepertinya dia benar-benar tidak memiliki pengalaman dalam pertempuran melawan penyihir. Melihat bocah itu melompat ke udara seperti yang dia harapkan, Lin Jialu menunjukkan senyum yang tahu. Dia mulai membombardir Long Hao Chen dengan bola es yang ditujukan langsung kepadanya. Dia sudah bersikap mudah padanya. Seandainya dia tidak menggunakan peringkat pertama Ice Ball, tetapi peringkat kedua Ice Edge, atau Ice Cone, sebagai gantinya, serangannya akan benar-benar lebih kuat.
Namun, langkah selanjutnya Long Hao Chen mengejutkan penonton sekali lagi. Tubuh Long Hao Chen memancarkan lapisan aura emas pucat, yang berputar ke atas. Dia memegang pedang yang berat menggunakan kedua tangan untuk mengangkatnya ke atas kepalanya, memicu aura emas yang menambahkan semacam perasaan surgawi ke wajahnya yang sudah tampan. Setiap ice ball tunggal yang terbang di Long Hao Chen menghilang 0,3 meter, 1 chi, darinya. Bahkan udara dingin yang dilepaskan mereka masing-masing tidak dapat melewati aura emas ini. Potongan petir, dua kata langsung muncul di pikiran Lin Jialu. Senyumnya segera membeku. Dia kemudian melemparkan Ice Mantle lain tanpa ragu-ragu. Long Hao Chen jatuh dari langit. Mengacungkan pedangnya yang berat, aura emas pucat tiba-tiba menjadi lebih kuat, membentuk pisau bermata lebar 33 cm, 1 chi, di sekitar pedang. Lightning Shoot adalah skill ksatria langkah ketiga yang dipraktekkan oleh Retribusi Knight dan Guardian Knight dan menghabiskan 50 unit energi spiritual. Dengan menarik kekuatan suci dari tubuh, seseorang dapat memadatkannya menjadi pisau untuk menyerang musuh. Jarak dan kekuatan serangan sebanding dengan tingkat energi spiritual seseorang. Ini adalah kemampuan ofensif jarak jauh pertama yang mengandalkan energi spiritual internal yang dapat digunakan para ksatria. Meskipun mengkonsumsi jumlah energi spiritual yang sama seperti Shining Solar Shoot, kekuatannya relatif jauh lebih sedikit. Alasannya adalah, penangkal petir, adalah kemampuan jarak jauh yang bisa digunakan sebagai tindakan ofensif dan defensif. Meski begitu, hanya ksatria asli yang berada di peringkat kelima atau di atas yang bisa menggunakan pemotongan petir sepenuhnya. Saat seorang ksatria naik peringkat dan memiliki lebih banyak energi spiritual, kekuatan skill juga meningkat. Bilah cahaya keemasan bertabrakan dengan perisai es ketika suara gertakan terdengar. Ice Mantle langsung pecah, dan secara bersamaan bilah cahaya yang dipancarkan oleh Lightning Shoot juga menghilang. Tindakan Long Hao Chen tidak berhenti pada saat itu. Begitu dia mendarat di kedua kakinya, dia segera memulai tuduhan lain terhadap Lin Jialu. Saat dia menyadari bahwa Ice Mantle miliknya telah berhasil memblokir Lightning Shoot, Lin Jialu merasa lega. Dia berpikir dalam hati, untungnya, tingkat energi spiritual anak ini tidak setinggi itu. Kalau tidak, akan sulit untuk menghentikan satu serangan itu. Saya telah meremehkannya. Namun, saat dia memblokir Lightning Shoot, senyum lain muncul di wajah Lin Jialu. Dia sekali lagi melemparkan cincin es untuk menghentikan serangan Long Hao Chen. Karena pemotongan petir mengkonsumsi 50 unit energi spiritual, jelaslah bahwa anak ini tidak memiliki banyak energi spiritual internal yang tersisa, jadi selama dia bisa menghentikan satu lagi serangannya, kehilangannya dikonfirmasi. Ice Ring muncul dalam sekejap dan sikap Long Hao Chen tiba-tiba berubah. Kaki kanannya terinjak-injak dengan kuat di tanah, menyela serangannya dan menghentikannya, saat dia mengangkat pedang yang berat itu di depannya. Ice Ring membelah Long Hao Chen, namun, dia tidak didorong mundur kali ini. Lapisan cahaya berwarna emas pucat sekarang merambah seluruh tubuhnya. Pedang berat itu tiba, dengan lembut berhenti tepat di atas bahu Lin Jialu. Rombongan Lin Jialu keduanya tersentak hampir pada saat yang sama. Lin Jialu, yang siap untuk melanjutkan juga membeku di ruang angkasa. Meskipun pedang berat Long Hao Chen tidak menabraknya, dia jelas bisa merasakan sentuhan aura surgawinya. Sister Lin, tolong menyerah. Long Hao Chen mundur beberapa langkah, berdiri di sana dengan pedangnya ditarik. Mustahil, ini tidak mungkin. Bahkan panggilan langkah keempat akan sementara didorong mundur ketika menghadap Ice Ring saya. Lin Jialu memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Melihat Long Hao Chen, senyumnya dari sebelumnya telah berubah menjadi tampilan terkejut yang dipenuhi dengan ketidakpahaman. Hilang. Menjadi penyihir wanita jenius kota Hao Yue dan kalah dari seseorang yang jauh lebih muda darinya, bagaimana dia bisa terus hidup tanpa merasa malu? Meskipun dia bersikap lunak kepada bocah itu dengan tidak menggunakan peralatan sihir, dia telah kehilangan bahkan dengan kekuatan langkah ketiga, mage peringkat ke-6. Bukan hanya Lin Jialu sendiri, bahkan Li Xin pun bingung dengan apa yang terjadi. Hanya,
Karena dia tahu lebih banyak tentang Long Hao Chen daripada yang dilakukan Lin Jialu, setelah beberapa saat, dia sampai pada pemahaman. Obstruksi surgawi. Begitu Lin Jialu menggunakan Ice Ring, untuk kedua kalinya, Long Hao Chen telah menggunakan obstruksi surgawi. Dibandingkan dengan apa yang bisa dia lakukan 1,5 tahun yang lalu, aman untuk mengatakan bahwa, sekarang Long Hao Chen telah memperoleh tingkat kemahiran teknis yang lebih tinggi dalam obstruksi surgawi. Sebenarnya, meskipun obstruksi surgawi adalah keterampilan yang kuat, waktu yang sempurna sangat penting saat menggunakannya. Penggunaan skill miliknya hanya bertahan sesaat, oleh karena itu, perlu baginya untuk memprediksi secara akurat gerakan lawan untuk menggunakannya secara efektif. Dengan menggunakan obstruksi surgawi, Long Hao Chen mampu menolak Ice Ring karenanya tidak terbentur kembali. Lin Jialu tidak pernah mengharapkan langkah seperti itu, akhirnya mengarah ke kemenangannya. Jika Lin Jialu telah memutuskan untuk menggunakan peralatan sihirnya, atau jika dia lebih berhati-hati dari awal, Long Hao Chen hampir tidak dapat dianggap sebagai lawan, mengingat dia telah kehabisan banyak energi spiritual internal untuk bergabung dengan kompor spiritual. Namun, usia muda Long Hao Chen membingungkannya, ditambah ia menggunakan mantra melawan surga, obstruksi surgawi, sehingga Lin Jialu menemui akhir yang tragis. Li Xin terkejut melihat seberapa baik Long Hao Chen menggunakan obstruksi surgawi, tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa itu adalah hasil dari latihan hariannya yang ekstrim dengan Long Xingyu. Berkat latihan tempur 2 jam setiap hari, Long Hao Chen sudah bisa menggunakan obstruksi surgawi secara intuitif, dan memprediksi dengan sempurna gerakan lawan hanya berdasarkan intuisinya. Melihat Lin Jialu yang kosong dan bermasalah, Li Xin keluar dari keterkejutan awalnya dan tertawa, "Apa yang Anda sebut mustahil? Kamu tidak tahu apa-apa. Jika Anda bahkan tidak bisa mengalahkan Lil, bro saya, jangan berpikir untuk menantang saya. Ayo, kau kalah. Jadi penuhi saja denganmu." Haha, itu terasa enak. Saat berbicara, Li Xin meraih Long Hao Chen dan memberinya ciuman kuat di pipi. Long Hao Chen tertegun, saat berikutnya, wajahnya yang tampan tiba-tiba memerah karena malu. Li Xin tidak bisa menahan senyum, "Lil, bro, kamu terlihat sangat imut ketika kamu malu. Padahal, kamu terlihat lebih keren saat bertarung. Mari kita kembali makan." Dengan mundurnya Lin Jialu, Li Xin dalam suasana hati yang baik. Bersama dengan Long Hao Chen, mereka memiliki makanan yang nikmat. Mereka memesan banyak makanan, tetapi porsi yang dia makan secara tak terduga jauh lebih besar daripada Long Hao Chen, meskipun dia masih tumbuh. Mereka berdua tanpa diduga hampir menyelesaikan semuanya di atas meja sendiri. "Aku sangat kenyang, Lil, bro. Jika kita makan malam bersama setiap hari mulai sekarang, sis pasti akan menambah berat badan." Long Hao Chen sudah pulih dari tiba-tiba dicium. Perasaan hangat ketika bibirnya yang dingin dan lembut menyentuh pipinya hanya berlangsung sebentar, tetapi perasaan ini tertanam dalam benaknya. Setelah orang tuanya pergi, itu adalah pertama kalinya dia merasakan kehangatan memiliki keluarga. Sangat menyenangkan memiliki kakak perempuan. "Kakak, apa yang sebenarnya terjadi yang menyebabkan gesekan antara Anda dan Sister Lin?" Long Hao Chen ingin tahu bertanya. Li Xin mendengus dan berkata, "Saya kesal hanya karena menyebutkannya. Awalnya, ketika kami masih muda, kami tidak banyak berbicara satu sama lain, tetapi kami masih berteman baik. Sekitar 5 tahun yang lalu, kami jatuh cinta dengan pria yang sama, seseorang dari kuil mage. Dia tidak setampan kamu, tapi dia masih tampan. Dia juga berbakat. Pada saat itu, Lin Jialu dan saya masih berteman baik. Ketika saya tahu bahwa dia juga menyukainya, saya siap untuk menyerah padanya. Namun, pria itu mendatangi saya, mengatakan bahwa Lin Jialu menggunakan kekuatan keluarganya untuk memaksanya bersamanya dan bahwa untuk kemajuan masa depannya, ia harus menyerah. Sejak itu, saya belum melihat pria itu lagi. Saya kemudian pergi untuk bertanya kepada Lin Jialu tentang hal itu, dan kami bertengkar. Dia berkata bahwa saya pembohong, saya tercela dan segala hal lainnya. Semakin kita bertengkar, semakin marahlah kita, lalu kami berhembus.
Sejak itu, hubungan kami menjadi seperti yang baru saja Anda lihat. Siapa yang tercela sekarang? Long Hao Chen berkata dengan tidak percaya diri, itu mungkin hanya kesalahpahaman. Kakak, saya pikir Anda harus membicarakannya dengan Suster Lin sekali lagi. Li Xin berkata, kesalahpahaman. Orang itu telah menghilang. Dia pasti telah melukainya. Baiklah, jangan membicarakan hal itu lagi, mengingat hal-hal di masa lalu hanya akan lebih mengganggu saya. Namun, Lin Jialu ini, meskipun menyebalkan, selalu menepati janjinya. Haha, kami menang besar. Radiant Light Shield akan menjadi pelindung yang sangat cocok untuk Anda gunakan, bahkan setelah Anda akan mencapai langkah kelima sebagai seorang ksatria. Apakah Anda memberikannya kepada saya? Long Hao Chen tampak agak terkejut. Li Xin berkata, tentu saja itu untukmu. Kenapa lagi aku bertaruh dengannya? Saya tidak membutuhkan barang-barangnya. Bukankah kamu ingin menjadi Guardian Knight? Guardian Knight macam apa yang tidak memiliki perisai? Tidak ada banyak perisai yang layak yang bisa Anda dapatkan dari Hao Yue Hall. Namun, dengan Radiant Light Shield ini, pertahanan Anda akan ditingkatkan dengan margin yang sangat besar. Long Hao Chen tiba-tiba merasa seolah-olah hatinya penuh kehangatan. Dia benar-benar tidak berharap bahwa fakta dia membuatnya berkelahi dan taruhan yang dia buat melawan Lin Jialu adalah untuk memberinya perisai yang layak. Li Xin menghela nafas, bermain-main dengan jari-jarinya, agak malu, ini semua salah ayahku. Dia menolak memberi saya lebih banyak uang saku. Kalau tidak, saya akan langsung membelikan Anda peralatan baru. Mengapa saya harus menggunakan metode ini? Kakak, Long Hao Chen menangis lembut. Li Xin tersenyum, ada apa? Mengapa matamu menjadi merah? Ah, kau benar-benar anak kecil yang sentimental. Ayo, mari kita kembali. Anda harus mulai sekolah besok, dan Big Sis masih memiliki beberapa saran untuk diberikan kepada Anda. Ketika mereka tiba di pintu masuk Aula Ksatria, ada seorang pria setengah baya yang dengan hormat menunggu mereka di sana dengan tas besar di tangannya. Nona Siner, Nyonya saya memerintahkan saya untuk membawakan ini untuk Anda. Pria parubaya itu memberikan tas itu kepada Li Xin, lalu berbalik. Melihat pria itu pergi, Li Xin tertawa, saya tidak bisa membayangkan betapa menyesalnya Lin Jialu tentang ini. Sepertinya dia tidak memiliki lebih banyak uang saku daripada aku. Setelah kembali ke Hao Yue Hall, Li Xin mengikuti Long Hao Chen langsung ke kamarnya. Lil, bro, melihat, itu adalah Radiant Shield. Li Xin berbicara sambil dengan gembira membuka tas di tangannya, lalu memberikan perisai ke Long Hao Chen. Itu adalah perisai melingkar sekitar 0. Berdiameter 83 meter, 2 cis, 5 cun perisai berukuran sedang. Seluruh perisai berwarna perak gelap, membuatnya terlihat agak kuno. Di tengah perisai, ada permata bundar seukuran telur merpati. Permata itu memancarkan warna emas pucat. Menggunakan kristal sebagai pusatnya, matahari diukir pada perisai dengan pola yang menyebar sampai ke tepi. Tampaknya perisai itu tidak terlalu berat. Namun, ada aura cahaya murni yang memancar darinya. Cepat coba. Li Xin menyerahkan Radiant Light Shield ke Long Hao Chen. Long Hao Chen tidak menurun. Ketika dia mengenali seseorang sebagai salah satu orang yang dicintainya, dia tidak akan pernah menolak hadiah dari mereka. Pada saat yang sama, ia bersedia memberikan semua untuk mereka. Setelah menerima Radiant Shield, Long Hao Chen menyadari bahwa, di balik perisai, tidak hanya ada pegangan sederhana, itu mirip dengan tantangan. Dia memasukkan tangan kirinya. Tantangan itu tampaknya agak terlalu besar, menutupi seluruh lengannya. Tangannya menjangkau sampai jauh ke dalam sarung tangan, cukup untuk mengambil pegangan logam yang ada di dalam sarung tangan itu. Akibatnya, perisai menutupi lengannya sepenuhnya. Bisa dikatakan itu cocok untuknya secara umum. Perisai, dan terutama aura cahaya redup yang dilepaskannya, memberi perasaan yang sangat nyaman untuk Long Hao Chen. Li Xin maju untuk menyesuaikan sarung tangan di lengannya. Di dalam tantangan itu, ada serangkaian tombol untuk menyesuaikan ukurannya sehingga itu akan cocok dengan lengan Long Hao Chen lebih baik. Setelah menyesuaikan,
Sepertinya Long Hao Chen dan perisainya adalah entitas yang menyatu ketika Long Hao Chen melambaikan tangannya lagi. Radiant Shield tidak seberat itu. Setelah dengan lembut melambaikan tangannya dan merasakan sifatnya yang ringan, Long Hao Chen segera jatuh cinta padanya. Li Xin berkata, Radiant Shield, dengan sendirinya, dapat bertahan melawan serangan langsung lawan dengan tingkat energi spiritual yang lebih rendah dari 300. Setelah menuangkan energi spiritual internal Anda, itu akan ditingkatkan. Aura cahaya yang berasal dari perisai dapat melindungi Anda terhadap efek negatif dari sebagian besar mantra sihir, misalnya, efek pembekuan sihir es Lin Jialu. Ini juga sangat kuat ketika dikombinasikan dengan beberapa keterampilan Guardian Knight. Lihat permata ini, itu adalah harmoni kristal. Dengan kristal seperti itu, selama perisai tidak mengambil terlalu banyak kerusakan, itu harus dapat memperbaiki dirinya sendiri. Perisai ini mungkin bukan perisai terkuat di bawah peringkat kelima, tapi itu jelas perisai sihir paling praktis. Long Hao Chen mencoba untuk mentransfer beberapa energi spiritualnya ke dalam perisai dan pada saat itu, pola matahari di pusat Radiant Shield bersinar cerah, membuat seluruh bagian luar perisai memancarkan cahaya emas tipis, tetapi aura cahaya ini tidak dapat mengkonsumsi banyak energi spiritual Long Hao Chen. Kakak, terima kasih banyak, kata Long Hao Chen dari lubuk hatinya. Li Xin tersenyum, untuk apa kamu berterima kasih padaku? Kaulah yang memenangkan ini. Oke, saya harus memberitahu Anda tentang apa yang akan Anda pelajari di aula kami. Setelah tinggal selama 1 jam di kamar Long Hao Chen, dia akhirnya pergi. Setelah perkenalannya, pengetahuan Long Hao Chen tentang Hao Yue Hall meningkat secara drastis. Pagi yang cerah. Setelah Long Hao Chen mandi sederhana, dia makan sarapan yang dibawanya, hanya ksatria satu yang diperlakukan dengan perlakuan istimewa seperti itu. Di sisi lain, ksatria standar harus pergi ke ruang makan. Setelah sarapan, dia pergi ke Night Main Hall pada pagi hari ini. Aula utama Night terdiri dari 2 lantai, tidak terlalu besar sama sekali. Lantai pertama digunakan untuk kuliah Ksatria Guardian dan yang kedua adalah untuk Ksatria Retribusi. Ketika Long Hao Chen datang, ruang kelas di mana pelajaran seharusnya diberikan kepada Guardian Knight benar-benar kosong. Dia meletakkan pedang yang berat dan Radiant Shield-nya di sudut ruangan dan dengan tenang menunggu. Ksatria lain mulai berdatangan ke ruang kelas, dan dalam beberapa saat ruangan itu menjadi penuh. Long Hao Chen menghitung, ada sekitar 80 ksatria di sekitarnya, tetapi ada lebih banyak ksatria Guardian daripada ksatria Retribusi. Long Hao Chen sedang duduk di sudut, tapi dia masih memperhatikan, sama seperti yang lain yang memfokuskan perhatian mereka padanya. Banyak ksatria ini semua mengenakan pakaian yang mengesankan dan tidak bisa membantu tetapi menatapnya dengan mata yang aneh. Itu karena dia jauh lebih muda dari mereka. Coba lihat, siapa lelaki kecil ini? Wow, itu tidak bisa menjadi Radiant Shield. Keluarganya pasti sangat kaya. Tapi seseorang seharusnya tidak bisa datang ke aula utama Night kita hanya karena dia punya uang. Mungkinkah dia kerabat seorang instruktur? Sulit dikatakan. Saya mendengar kemarin dari adik lelaki saya yang sedang bertugas bahwa Hellrose kami membawa seorang pria tampan. Mungkin anak kecil ini di sini. Hanya, bagaimana Hall Master mengizinkannya untuk ikut kelas bersama kami? Seorang ksatria muda besar datang di depan Long Hao Chen dan dengan lembut bertanya, "Adik, bukankah Anda di tempat yang salah? Ini adalah aula utama Night, ruang kelas dari ksatria standar ada di sisi lain." Dari sudut pandang para ksatria ini, Long Hao Chen bisa dianggap jenius besar jika dia sudah menjadi ksatria standar pada usia ini. Long Hao Chen bangkit dengan tergesa-gesa dan dengan sopan berbalik ke sisinya, melakukan penghormatan ksatria. "Halo, saya datang ke kelas Night Main Hall. Nama saya Long Hao Chen." Saat Night itu kelihatannya masih memiliki sesuatu untuk dikatakan, sebuah suara serak bisa terdengar, "Kelas sekarang akan dimulai." Para ksatria sangat ketakutan, dan seolah-olah mereka takut tuan bersuara serak ini. Mereka bergegas untuk berbalik dan kembali ke tempat duduk mereka. Tatapan Long Hao Chen beralih ke arah pembicara, di sana berdiri seorang pria setengah baya yang tinggi dan kurus dengan perisai bundar di punggungnya.
Pria parubaya ini juga menatapnya. Apakah kamu punya masalah? Pria parubaya itu dengan tenang bertanya. Long Hao Chen cepat menggelengkan kepalanya. Pria parubaya itu melanjutkan dengan suara serius dan kuat, lalu mengapa kamu berdiri di sana? Long Hao Chen dikejutkan oleh suara keras yang tak terduga ini dan bergegas untuk duduk. Seluruh kelas benar-benar sunyi, masing-masing ksatria memandang dengan hormat pada pria parubaya itu. Pandangan yang diarahkan padanya sepertinya benar-benar dipenuhi rasa takut. Pendatang baru, aku Ye Hua, instruktur utama Hao Yue Hall. Aku tidak peduli seberapa jenius kamu, tapi begitu kamu tiba di sini, kamu telah menjadi seorang ksatria biasa. Jika Anda tidak dapat mencapai harapan saya akan mengejar Anda kembali ke tempat ksatria standar. Dipahami? Iya nih. Long Hao Chen berdiri sekali lagi dan melakukan salut ksatria otentik lain ke arah instruktur kepala. Ksatria biasa. Beberapa kata ini menciptakan kegemparan di antara para ksatria di ruangan itu. Pemuda ini, yang belum genap berusia 15 tahun, adalah seorang ksatria. Bukankah ini sebuah kesalahan? Semua orang, berdiri. Ye Hua tiba-tiba berteriak. Sebagai reaksi terhadap suara tajam ini, semua ksatria dengan cepat bangkit. Ye Hua dengan dingin menatap mereka, apakah kamu memiliki sedikit prospek? Apa yang saya ajarkan? Apa hal terpenting untuk menjadi Guardian Knight? Untuk tetap tenang dalam situasi apapun. Kerumunan ksatria setuju dengan keras. Dan apa yang telah kamu capai sampai sekarang? Tatapan Ye Hua mengintimidasi para ksatria ini. Kali ini, tidak ada yang menjawab. Ye Hua berkata, kenakan alat berat Anda dan jalankan 50 putaran di sekitar bidang pelatihan. Kalau tidak, Anda tidak akan ingat pelajaran ini. Sekarang, cepatlah. Iya nih. Tidak ada yang berani membantah. The Guardian Knight mulai berlari satu persatu dari ruang kelas. Long Hao Chen juga cukup terintimidasi. Dia tidak berharap kepala instruktur ini berdarah panas. Kenapa kamu berdiri diam? Bukankah Anda bagian dari kelompok mereka? Pergi bersama mereka. Ye Hua menunjuk dengan marah ke Long Hao Chen saat dia berteriak. Iya nih. Gudang peralatan berada di ruang bawah tanah Night Hall. Setelah Long Hao Chen menerima satu set, dia tidak bisa membantu tetapi merasa ingin menangis. Karena dia terlalu muda, tubuhnya jauh dari cukup dewasa. Baju besi berat yang dimaksudkan untuk melindungi seluruh tubuh seseorang lebih berat dari 50 kg, 100 jin, dan tidak bisa dipakai karena tubuhnya terlalu kecil. Dia hanya bisa menggunakannya untuk menutupi tubuhnya, membungkusnya dari atas, dan dia masih harus menggunakan kedua tangannya untuk membawa baju besi dari kedua sisi jika dia tidak ingin itu jatuh. Suara dering logam bergema dari kejauhan. Lapangan pelatihan melingkar dan panjangnya 666 meter, 200 sang. Selain persyaratan harus memakai alat berat, bahkan untuk ksatria tingkat energi spiritual eksternal ke-200 ini bukan prestasi yang mudah. Ye Hua yang berdiri di tengah-tengah tempat latihan, menatapnya berlari, jangan tertinggal. Orang-orang yang keluar harus menjalankan 50 putaran lagi. Long Hao Chen, datang ke sini. Dia jelas tahu namanya dari Nalansu. Ya, instruktur. Long Hao Chen menyeret baju besi berat saat dia berlari di depan Ye Hua. Ye Hua berkata dengan ringan, kamu adalah pendatang baru, jadi kamu masih belum tahu aturannya di sini, aku akan memberimu kesempatan dan selama seranganmu bisa mendorongku kembali, kamu tidak akan harus berjalan bersama dengan mereka. Mendengar kata-kata ini, para ksatria yang berlari dalam lingkaran jelas mempercepat langkah mereka, tidak ada yang berani melihat ke arah Ye Hua. Namun, banyak penampilan dipenuhi dengan belas kasihan. Iya nih, Long Hao Chen dengan cepat menanggalkan baju besi berat di tubuhnya, dia memiliki perisainya di tangan kiri dan pedangnya di tangan kanannya. Dia memiliki pengalaman tempur praktis kelas 1, telah bereksperimen dengan situasi yang cukup menekan, dan dapat memanfaatkan energi spiritual internalnya. Poin kuncinya adalah dia tidak takut kalah. Paling buruk, dia hanya harus berlari putaran. Ye Hua mengambil perisainya dan, tanpa memperhatikan Radiant Shield yang mengesankan yang Long Hao Chen gunakan,
dia dengan dingin berkata, kamu bisa menyerang dulu. Iya, tolong beri saya petunjuk, instruktur. Perisai kidal dan pedang tangan kanan tampaknya tidak sesuai dengan Long Hao Chen terlalu banyak. Lagi pula, itu adalah pertama kalinya dia menggunakan perisai dan itu memberinya sensasi canggung. Namun, dari sudut pandangnya, memiliki perisai lebih baik daripada dengan tangan kosong. Long Hao Chen telah memutuskan sebelum datang ke Hao Yue Hall bahwa dia tidak akan terburu-buru bertarung menggunakan pedang ganda terhadap orang-orang. Hanya ketika dia akan berlatih sendiri dia akan menggunakan kemampuan Retribution Knights. Long Xingyu memberi putranya petunjuk praktis yang sangat penting ketika melatihnya. Ia harus berhati-hati untuk tidak membiarkan lawan menyadari kelemahannya. Dia bergegas dengan tuduhan yang rapi, langkah Long Hao Chen meningkat dan, seperti macan tutul kecil, dia bergegas menuju Ye Hua. Kecepatannya bukan yang terbaik, tapi langkahnya cukup mantap. Murid-muridnya mengunci tubuh Ye Hua dan, menggunakan keterampilan observasi kelas 1, dia menganalisis instruktur. Tadi malam, jika kita mengesampingkan fakta bahwa Lin Jialu mengatasinya, aset terpenting yang memungkinkan Long Hao Chen mencapai kemenangan adalah penilaian dan kemampuan perhitungannya yang sangat baik yang dibangun dengan kekuatan mentalnya yang luar biasa.